Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Maths Team, kami ingin mempresentasikan eh, tugas kami dengan judul penggunaan CNN untuk klasifikasi gambar buah untuk memenuhi salah satu tugas besar UAS Intelligentsia Buatan 2. Kami tim Maths terdiri dari dua orang. Yang pertama, saya sendiri Fatharani Satipa Dewi, dan rekan saya Salihia Rahadatul Firdaus. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dataset. Dataset yang digunakan adalah dataset Fruit 360 yang merupakan hasil tugas UAS dari akun YouTube yang dipublikasikan oleh Gez9 pada tahun 2022. Dataset ini didapatkan dari kaggle.com dan tersedia gratis untuk di-download dan digunakan. Selanjutnya ada CNN. CNN atau kepanjangannya Convolutional Neural Network adalah jenis jaringan saraf tiruan yang digunakan dalam bidang pengolahan gambar dan analisis citra. CNN menggunakan konsep konvolusi, pooling, dan warping untuk mempelajari fitur dan pola dalam gambar dan mengklasifikasikan atau memprediksi output berdasarkan fitur tersebut. Ini sangat efektif dalam aplikasi seperti pengenalan wajah, pengenalan objek, dan analisis citra medis. Kemudian CNN terdiri dari convolutional layer, pooling layer, dan fully connected layer. Convolutional layer merupakan layer inti di mana proses komputasi terjadi. Komponen penting yang terdapat dalam layer ini ada input dalam filter atau kernel dan fitur map. Pooling layer merupakan layer yang berfungsi untuk melakukan downsampling, yaitu mengurangi dimensi dan jumlah parameter. Pooling layer juga melakukan ekstraksi fitur yang dominan. Terdapat dua jenis pooling layer, yaitu ada max pooling dan average pooling. Fully connected layer merupakan layer yang melakukan reshape dari feature map yang dihasilkan dari convolutional dan pooling layer yang masih berbentuk array multidimensi. Hasilnya berupa vektor yang dapat digunakan sebagai input dalam layer fully connected ini. Pada layer ini memanfaatkan activation function softmax untuk melakukan klasifikasi. Selanjutnya, dataset yang telah kami ambil ini terdiri dari jumlah total gambar sekitar 90.000 sekian, ukuran set pelatihan 67.000 sekian, yaitu yang terdiri dari gambar buah dan sayuran, dan ukuran set pengujian juga terdapat 22.000 sekian gambar. Lalu jumlah kelasnya juga terdiri dari 131 dan ukuran gambarnya berukuran 100 kali 100 pixel. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari project codingan yang telah kami buat di Google Colab. Yang pertama ada klasifikasi buah. Program ini dibuat untuk menjelaskan klasifikasi buah dalam Python untuk proses memprediksi kelas suatu buah berdasarkan fitur-fiturnya, seperti warna, ukuran, dan tekstur. Program ini dilakukan dengan menggunakan algoritma machine learning seperti Q-nearest, Snakeboard, decision tree, super vector machine. Library populer untuk implementasi machine learning di Python adalah scikit-learn, TensorFlow, dan PyTorch. Untuk yang pertama, ada import library. Import library dalam Python adalah perintah untuk memasukkan modul atau library yang sudah dibuat sebelumnya dan digunakan dalam program. Dengan mengimport library, kita dapat memanfaatkan fungsi dan metode yang sudah dibuat oleh pengembang lain sehingga tidak perlu menulis ulang kode yang sama. Cara penggunaannya adalah dengan menuliskan import nama underscore library. Contoh dari import itu ada import numpy. Sebelum mulai bekerja, pertama itu kita harus menghubungkan Google Colab dengan Google Drive yang sudah dibuat, karena dataset yang digunakan semuanya disimpan di dalam Google Drive. Jadi nanti memasukkan alamatnya di bagian import library-nya. Selanjutnya ini ada jenis-jenis macam import yang kami tuliskan. Yang pertama ada import numpy. Itu tuh merupakan library matematika numerik untuk memproses array dan matriks. Kemudian ada import pandas. Import ini adalah library untuk memproses data tabular seperti data frame.
Kemudian ada import matplotlib, itu library untuk visualisasi data. Lalu ada import OS, itu library untuk interaksi dengan sistem operasi seperti membuat, memindahkan, atau membaca file. Lalu ada patlib, itu library untuk membuat dan mengelola path file. Lalu ada from zip file, ini library untuk mengompres dan membuka file zip. Lalu ada import fill atau Python imaging library untuk memproses gambar. Lalu ada import TensorFlow untuk pembelajaran mesin dan deep learning. Lalu ada keras library untuk membangun model deep learning yang user friendly. Lalu ada image data generator, ini library keras processing untuk membuat data generator dari gambar. Keseluruhan kode ini menunjukkan bahwa library tersebut akan digunakan untuk memproses data gambar dalam proses pembelajaran mesin. Selanjutnya ada data loading. Data loading dalam Python adalah proses membaca dan memuat data ke dalam memori komputer. Data dapat diambil dari berbagai sumber seperti file CSV, Excel, SQL database, atau API. Library populer untuk membuat data di Python adalah ada Pandas, NumPy, dan SQL Alchemy. Untuk kode dalam data loading yang pertama ini ada traindir dan testdir. Traindir yaitu data training digunakan untuk membangun model dan membuat prediksi. Direktori ini berisi data yang digunakan sebagai input dalam proses pelatihan model. Sedangkan testdir ini data yang digunakan untuk menguji akurasi model yang telah dibangun dengan data training. Direktori ini berisi data yang digunakan sebagai input proses pengujian model dan membandingkan hasil prediksi dengan data sebenarnya. Kemudian kode selanjutnya ada ImageCon. Fungsi dari len ini untuk menghitung jumlah gambar dalam direktori traindir. Keseluruhan kode ini bertujuan untuk menghitung jumlah gambar dalam direktori traindir. Selanjutnya ada visualization yang akan dijelaskan oleh Salihiar Hadatul Firdaus. Selanjutnya ada visualization, di mana kode ini merupakan kode Python yang akan digunakan untuk membaca dan menampilkan beberapa gambar menggunakan bibliotek OpenCV dan Matplotlib. Kode ini juga memount ke Google Drive dan membaca gambar dari drive, lalu mengubah warna gambar dari format BGR ke RGB dan menampilkan dalam tata letak subplot 3x3 menggunakan Matplotlib ini. Berikut ini gambar hasil dari run yang dimana ini merupakan sebuah gambar apel yang memperlihatkan dari berbagai sisinya. Selanjutnya ada bit size, image height, dan width, di mana bit size ini digunakan untuk menentukan jumlah data yang akan diproses, sedangkan image height dan width itu digunakan untuk menentukan ukuran tinggi dan lebar dari gambar yang akan diproses. Untuk nilainya, untuk bit size itu 128, untuk height dan width-nya 100. Kemudian pada train data ini tuh merupakan kode yang menggunakan bibliotek TensorFlow untuk memuat dan mempersiapkan data latih yang digunakan dalam proses pelatihan model pembelajaran mesin. Pada fungsi TF Class Processing ini itu digunakan untuk memuat gambar dataset dari direktorat yang ditentukan oleh traindir ini. Kemudian validation split ini itu digunakan untuk menentukan persentase data yang akan digunakan sebagai data validasi. Untuk subsetnya itu di sini ada training, di mana training itu digunakan untuk menentukan data yang diambil itu data yang dapat dilatih. Untuk set di sini itu untuk memastikan bahwa data itu akan dipartisi secara acak dengan cara yang sama setiap kode itu dijalankan. Untuk image size ini itu untuk menentukan ukuran gambar yang akan digunakan, dan bit size
itu menentukan jumlah gambar yang akan diproses pada setiapnya. Untuk validasi data itu untuk fungsi-fungsinya sama, yang membedakan di sini itu di bagian subsetnya. Untuk bagian subset ini tuh ada validation, di mana validasi ini tuh untuk menentukan bahwa data yang diambil itu adalah data validasi. Selanjutnya ada class name dan num classes, di mana class name itu mengambil nama kelas dari objek train data ini, sedangkan untuk num class itu mengambil panjang dari daftar nama kelas dan menentukan jumlah kelas yang ada di dalam dataset. Untuk nilai dari num class ini tuh juga digunakan dalam proses pelatihan mode pembelajaran mesin untuk menentukan jumlah output yang diperlukan. Selanjutnya pada kode ini tuh merupakan kode Python yang digunakan image generator dari bibliotek keras untuk membuat generator data pelatih dan uji. Fungsi dari image data generator ini sendiri itu digunakan untuk mempersiapkan data gambar dengan memperluas skala intensitas warna dari 0 hingga 255 menjadi 0 hingga 1 dengan rescale 1.255. Kemudian generator data pelatihan ini dibuat untuk memanggil fungsi flow from directory pada objek datagen dengan memasukkan direktori data pelatihan traindir. Selanjutnya untuk ukuran target gambar itu di sini ada target size. Untuk base size seperti yang tadi sudah dijelaskan, proses yang dilakukan itu untuk membuat generator data uji test generator atau test generator dengan memasukkan direktori data uji testdir yang berbeda. Selanjutnya ini adalah kode yang menggunakan Matplotlib untuk menampilkan gambar dari sebuah batch data pelatihan. Fungsi dari figur ini sendiri itu digunakan untuk membuat plot dengan ukuran 10 x 10. Kemudian loop for ini itu digunakan untuk mengambil satu batch data pelatihan objek dari objek train data ini dengan tag 1. Dan dalam loop for range 9 ini, itu gambar diambil dari satu batch dan ditampilkan dengan memanggil fungsi subplot dengan ukuran, judul, dan sumbu dengan fungsi axis of juga ditampilkan. Ini itu hasil dari run. Di sini terdapat berbagai macam buah-buahan dan juga sayuran. Selanjutnya itu ada membuat model. Untuk kode ini tuh adalah sebuah model jaringan convolution atau convolutional neural network menggunakan keras API di TensorFlow, di mana model ini juga terdiri dari beberapa lapisan convolution, di antaranya ada 6 lapisan, yaitu yang pertama ada cross layer conv2d, di mana itu terdiri dari 16 filter ukuran 3x3 dengan padding same dan activation-nya relu. Kemudian yang kedua ada cross layer max pooling, di mana itu dengan ukuran 2x2, size-nya itu 2x2. Yang ketiga ada cross layer conv2d dengan 32 filter 3x3 ukurannya, ada padding same dengan activation relu. Sedangkan untuk cross layer max pooling 2D yang keempat ini
itu tidak ada parameternya. Karena lapisan pooling dengan ukuran full default itu 2x2. Sedangkan untuk cross layer Confi2D yang ketiga ini itu dengan 64 filter, 3x3-nya itu untuk ukuran kernelnya dengan padding same, activation relu. Untuk cross layer max pooling ini itu dengan full size-nya 2x2. Dan yang terakhir itu ada cross layer dropout dengan rate 0,5. Ini tuh merupakan lapisan regulasi yang digunakan untuk mencegah overfitting. Selanjutnya itu setelah dari 6 lapisan itu ada juga 3 lapisan Confi2 yang berfungsi untuk mengekstrak fitur dari input. Sedang di antaranya itu ada cross layer flatten, di mana cross layer flatten itu digunakan untuk merubah TensorFlow dari 3 dimensi menjadi 1 dimensi. Sedangkan cross layer dense yang pertama ini itu terdiri dari 128 unit dengan activation relu. Dan yang terakhir ada cross layer dense ini dengan jumlah unit yang sesuai dengan 6 classes dengan activation softmax. Selanjutnya pada kode ini tuh dapat melakukan compile dan fit pada model. Untuk compile-nya ini tuh digunakan untuk optimizer, loss function, dan matrix yang digunakan saat melatih model. Untuk optimizer Adam ini tuh digunakan sebagai loss function atau categorical cross entropy dengan matriks yang akurasi. Untuk fit di sini itu untuk melatih model dengan data generator dari train generator dengan 15 step per epoch, 12 step validasi selama 60 epoch dengan verbose-nya itu 1. Validasi datanya itu diambil dari test generator. Dan ini tuh hasil running epoch dari 1 hingga 60. Itu seperti ini. Selanjutnya pada kode ini itu digunakan untuk membuat plot untuk menampilkan histori dari akurasi model selama proses melatih. Plot ini juga menunjukkan hasil dari train ini dan tes ini. Untuk membandingkan keduanya ini, itu dapat diketahui apakah modelnya itu overfitting atau underfitting. Nah, saat overfitting itu terjadi saat model memiliki akurasinya tinggi pada data train tapi rendah pada data validasi. Sedangkan underfitting itu terjadi saat model memiliki akurasi rendah pada kedua train dan validasi. Ini tuh hasil dari model akurasi. Selanjutnya pada kode ini tuh untuk menampilkan histori dari loss model selama proses melatih. Plot loss ini tuh digunakan untuk menentukan apakah model sudah mencapai konvergensi atau belum. Konvergensi itu terjadi saat nilai loss mulai menjadi stabil atau tidak mengalami penurunan yang signifikan pada setiap epochnya. Ini hasil dari model loss. Dan yang terakhir ada test the model using the test data. Di mana kode ini tuh dapat mengevaluasi performa dari model yang telah dibuat dengan membandingkan data dari generator pengujian.
atau dari test generator ini. Kemudian fungsi dari evaluate ini itu untuk menghitung nilai loss dan nilai akurasi dari model data pengujian. Kemudian hasil loss dan akurasi ini diletakkan di perintah print. Di perintah print ini. Loss itu memberikan informasi seberapa jauh sih prediksi model dari data sebenarnya, sedangkan akurasi itu menunjukkan seberapa baik model memprediksi data sebenarnya. Mungkin sekian dari kita, dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskannya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.